Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di drama Jirisan episode 15. Di episode ini kita akan mengetahui pembunuh yang sebenarnya. Penasaran bukan? Tonton sampai habis ya guys. Perempuan ini adalah adik Hyunjo. Dia rela didenda demi pergi ke desa Jembatan Hitam. Begitu juga dengan kedua orang tuanya, masuk daerah terlarang jadi harus didenda. Mereka juga baik banget ke Jagawana, kasih cenderamata. Ternyata mereka sekeluarga mendaki ke puncak gunung ingin melihat betapa indahnya tempat Hyunjo bekerja selama ini. Setelah ini mereka berencana akan melepas semua alat bantu Hyunjo karena udah gak ada harapan hidup lagi. Kasihan. Yiga gak tahu lagi mau bilang apa karena ini udah jadi keputusan keluarga Hyunjo. Terus adik Hyunjo datang menemui Yigang. Dia memperkenalkan diri dan cerita kalau selama ini kakaknya sering membicarakan tentang Yigang di rumah. Cie Hyunjo diam-diam memendam rasa. Kemudian Goyung dan Ilhai heran karena info yang diberikan Yigang salah. Yigang pun mulai menceritakan semua yang dia ketahui. Mereka berdua kaget saat tahu ada arwah Hyunjo di gunung. Arwahnya berkeliaran karena rasa keinginannya yang kuat untuk menangkap pembunuh. Flashback ke 2019, saat itu Yigang mengajak Hyunjo bertemu. Sebelumnya mereka ini diam-diaman karena Yigang menyalahkan Hyunjo atas kematian neneknya. Ajakan Yigang ini ditolak karena Hyunjo punya urusan yang sangat penting. Ternyata Hyunjo pergi ke desa Jembatan Hitam saat salju turun, disusul sama Yigang. Lalu Yigang melihat tongkat di ujung tebing, seolah-olah itu tongkat Hyunjo, padahal bukan. Ada seseorang yang sengaja membuat tongkat itu di ujung tebing. Saat Yigang terluka, Hyunjo langsung menolongnya dan membawa ke gua. Saat itu sinyal radio kurang bagus, jadi Hyunjo keluar cari jaringan untuk meminta bantuan ke posko. Tapi naasnya Hyunjo dipukul pakai batu dari belakang berkali-kali. Sadis banget ini pembunuh. Jadi sekarang Yigang ingin mereka melanjutkan penyelidikan Hyunjo. Dimulai dari data para korban. Goyung kaget dong, ternyata udah banyak banget korban pembunuhan ini. Mereka semua adalah orang yang pernah tinggal di desa Jembatan Hitam. Dan sekarang hanya 5 yang tersisa termasuk Kim Sol dan Kopral Kim. Lalu mereka membagi tugas. Ilhai menemui salah satu warga yang tersisa tersebut. Yigang menemui Kopral Kim, namun sayangnya Kopral Kim sedang pergi ke gunung. Mau ngapain ya dia kira-kira ke sana? Terus Goyung menemui ibu dan kakeknya Yang Sun. Tapi nggak ada hasil karena kakeknya nggak bisa ngomong banyak. Kakek ini cuma bilang kasihan, tapi nggak tahu kasihan sama siapa. Sepertinya dia tahu siapa pembunuhnya guys. Ibu Jin Ok rupanya sudah meninggal. Di kuil ini Bu Jin Ok sering bilang kalau dia menyesal dan menulis nama Jaegyeong, kepala desa Jembatan Hitam. Nggak ada info yang jelas yang mereka dapatkan ini. Dan Kim Sol juga mengaku tidak mengingat apa-apa sampai saat ini. Tapi ekspresinya mencurigakan. Kim Sol mendapat pesan lagi dari Kopral Kim bertemu di desa Jembatan Hitam. Kira-kira mau ngapain mereka berdua ya? Yigang akhirnya menemui kapten dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di desa itu. Kapten gak punya info banyak. Dia hanya ingat pernah menulis laporan kejadian meninggalnya istri Jaegyeong, ibu Kim Sol. Kapten percaya Yigang bisa memecahkan misteri ini. Saat Yigang membaca laporan kejadian ini, Ilhai datang membawa info baru juga. Rupa-rupanya semua warga Jembatan Hitam itu menyetujui pembuatan kereta gantung, termasuk Jaegyeong yang awalnya sangat menentang proyek ini. Dan bukan Geuntak yang membuat bangkai itu. Setelah semua warga setuju, ternyata proyek kereta gantung gagal, nggak dapat izin dari pemerintah setempat. Terus ayah Siwuk meninggal ditabrak lari oleh warga desa, dan sampai sekarang pelakunya tidak ditangkap. Penuh misteri sekali desa Jembatan Hitam ini. Fakta yang mereka dapatkan ini membuat penasaran. Akhirnya Yigang sengaja datang ke kantor polisi.
Dia membuat pengaduan palsu lalu mencari bukti dari kasus tabrak lari ayah Siwook. Ternyata ayah Kopral Kim lah pelaku tabrak lari itu. Wah. Adegan ini juga membuat deg-degan guys, karena Yigang menggeledah kantor polisi sendirian. Di samping itu, Kopral Kim akhirnya bertemu dengan Kim Sol. Yang dilihat Hyunjo itu terjadi, ada darah di handphone. Awalnya Mimin pikir Kim Sol yang dibunuh Kopral Kim, tapi ternyata guys Kim Sol masih hidup. Kim Sol membunuh Kopral Kim, berarti dia pembunuh selama ini bukan Kopral Kim. Wah, gak nyangka banget sama alur cerita drama ini, susah banget ditebak. Yigang mendatangi Kim Sol dengan muka penuh amarah. Semua berawal dari proyek kereta gantung. Sebagian warga setuju dan sebagiannya tidak. Kim Sol tahu semua kejadian di desanya. Selama ini dia hanya pura-pura gak tahu. Yang membuat bangkai di sumur itu adalah warga desa yang setuju dengan kereta gantung. Mereka melakukan ini agar yang lainnya juga setuju. Tapi mereka kesulitan meyakinkan ayah Kim Sol. Lalu mereka menyuruh ibu Kim Sol membujuk suaminya. Dan tanpa sengaja mereka mendorong ibu Kim Sol. Ibu Kim Sol masih berusaha berjalan mencari bantuan. Sampai pada akhirnya dia meninggal di depan pohon bertali itu. Terus ayah Kopral Kim gak sengaja menabrak ayah Siwook dan meninggal. Warga yang lain mengancam ayah Kopral Kim agar menyetujui proyek ini. Jika tidak, mereka akan melaporkan tabrak lari ini ke polisi. Wah, ngeri-ngeri sedap fakta dari Jembatan Hitam. Kalau begitu, kok berani sekali Yigang datang sendiri ke rumah Kim Sol? Di samping itu, Hyunjo melihat mayat Kopral Kim dan baru sadar kalau yang selama ini dia curigai itu salah. Amarah terpendam dan keegoisan membuat orang jadi jahat ya guys. Karena keluarganya disakiti, dia melampiaskan ke semua warga desa. Bahkan Daon yang tidak ada hubungannya juga dia bunuh. Bos Siwook yang kita cari selama ini adalah Kim Sol juga guys. Mereka kerjasama karena sama-sama sakit hati dengan warga desa. Dan semua yang menjadi penghalang balas dendam mereka ini dibunuh tanpa ampun, termasuk Hyunjo. Bagaimana kelanjutan misterinya? Dan berhasilkah mereka membuktikan Kim Sol sebagai pembunuhnya? Kita akan saksikan di episode 16. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.